Haleluya, 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 haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, alasan Yesus mengecam dan mengutuk kota-kota itu adalah karena mereka tidak bertobat dan kemudian tidak percaya kepada Yesus. Dua itu alasan kenapa Yesus mengecam kota-kota itu. Karena memang bertobat itu penting sekali. Bertobat itu tanda bahwa kita mengakui orang berdosa. Dan orang yang tidak bertobat memang orang yang paling berbahaya. Karena tidak akan menjadi lebih baik. Bisa menjadi lebih buruk. Dan berarti tidak membutuhkan Tuhan. Sementara orang yang dekat dengan Tuhan justru kepekaannya akan dosa bertambah. Paulus sendiri mengatakan, di antara semua orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Paulus yang sungguh-sungguh melatih diri untuk menjadi murid Yesus itu, menyatakan dirinya sebagai orang berdosa. Dan memang seharusnya sikap seperti itu kalau kita berada di hadapan Tuhan. Tidak ada di hadapan Tuhan kita merasa orang benar, pasti keliru. Kita pasti tidak berada di hadapan Tuhan, tidak tahu di hadapan siapa. Yang kedua, sesudah bertobat, percaya kepada Kristus. Tetapi memang itu masalah yang tidak hanya terjadi pada zaman Yesus. Bahkan sepanjang zaman sampai saat ini, tidak tahu sampai kapan. Namanya bertobat itu susah. Pengakuan dosa itu ya kalau ada masanya saja, Prapaskah dan Advent. Kalau enggak ya tidak. Itu pun Prapaskah dan Advent ada yang pengakuan dosa sesudah 2 tahun, 3 tahun. Jadi merasa berdosanya itu setahun sekali aja. Padahal itu penting merasa berdosa dan bertobat dan percaya kepada Yesus. Terutama supaya kita tidak dikecam. Kalau kita menerima mujizat, bukan untuk bangga, tetapi untuk bertobat, dan kemudian lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita bertobat kalau bisa setiap hari, ongoing conversion. Bertobat terus-menerus,
Karena memang kita orang yang terus-menerus bisa memperbaiki diri dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebetulnya kalau kita bangun di pagi hari, itu karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Tidak ada maksud lain, supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan dan kemudian hidup dengan lebih baik karena tidak di dalam keadaan dosa. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas iman yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami percaya akan firman-Mu. Ajarilah kami untuk selalu bertobat, membaharui diri terus-menerus, makin percaya dan mengandalkan Engkau, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.